Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat ke-11 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat seseorang mengalami satu masalah atau pada saat seseorang menderita sakit, seringkali jika hal itu sudah di luar kemampuan mereka, bahkan mereka sudah tidak lagi memiliki cara untuk bisa mengatasi masalah atau penyakit mereka, salah satu jalan yang mereka harapkan biasanya adalah mujizat. Berbicara tentang mujizat, banyak orang yang begitu takjub dengan mujizat-mujizat yang disaksikan atau yang mereka dengar yang terjadi di dalam kehidupan dari orang-orang yang menyatakan bahwa mereka sudah mengalami mujizat. Tetapi dari renungan firman Tuhan ini ada satu kata yang harus kita perhatikan dengan baik berbicara tentang mujizat. Dikatakan demikian oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Artinya bahwa mujizat-mujizat yang terjadi itu adalah Allah yang melakukannya, dan Paulus hanyalah sebagai alat Allah untuk Allah menyatakan mujizat itu terjadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sebagai orang percaya untuk belajar menaruh pengharapan kita tidak lagi kepada mujizat semata-mata, tetapi menaruh pengharapan kita saat kita mengalami masalah atau kita mengalami satu penyakit yang menurut kita berat. Mari taruh pengharapan kita kepada Allah yang melakukan mujizat. Jangan kita menaruh pengharapan kita hanya kepada mujizat itu saja. Atau bahkan saya sebagai hamba Tuhan ingin mengatakan kepada kita sekalian dan mengingatkan kepada kita sekalian, jangan kita menaruh pengharapan kita kepada seorang hamba Tuhan yang kita tahu melakukan mujizat. Karena sejatinya mujizat itu bukan milik dari hamba Tuhan tersebut. Tetapi setiap orang atau hamba Tuhan yang melakukan mujizat itu hanyalah alat Allah untuk Allah menyatakan mujizat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi mari kita belajar untuk kembali menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mujizat hanyalah salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kemahakuasaannya di dalam kehidupan kita orang percaya. Mujizat itu tidaklah mutlak milik dari seorang hamba Tuhan. Karena Tuhan sejatinya bisa memakai siapapun untuk menyatakan mujizatnya. Bahkan orang yang tidak berpredikat hamba Tuhan pun dan orang yang mungkin tidak memiliki kapabilitas atau tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang menyampaikan firman Tuhan, dia pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat. Tuhan memiliki hak siapa yang mau dia pakai untuk dia bisa menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini menyaksikan video ini, engkau yang ada di dalam satu keadaan masalah yang sangat berat, pergumulan yang engkau anggap bukanlah sebuah pergumulan yang sanggup engkau hadapi, atau engkau yang saat ini terbaring di atas tempat tidur dan tidak bisa melakukan apa-apa karena engkau menderita sakit, hari ini taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa menyatakan mujizatnya kepadamu. Sekali lagi,
Mujizat bukan milik dari seseorang hamba Tuhan. Tuhan berhak memakai siapapun, dimanapun, dan kapanpun untuk menyatakan mujizat. Tuhan punya banyak cara untuk melepaskan anak-anak dari setiap pergumulan mereka. Asalkan setiap anak-anaknya itu menaruh pengharapan dan percayanya hanya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Mari, engkau yang mengalami masalah dan berbeban berat, bersukacitalah dan tetaplah semangat, karena masih ada Tuhan yang memiliki mujizat. Tuhan Yesus memberkati.